Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randi Saputra dengan NPM 2555031010 dari kelompok 2 PKBM Kaderisasi dan Amandemen, Departemen Soswir dan dari Divisi Sosial. Yang pertama, kebijakan yang terjadi. Kebijakan yang tertuang dalam dokumen tersebut merupakan regulasi resmi yang mengatur sistem kaderisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan organisasi mahasiswa. Kebijakan ini disusun untuk menciptakan standarisasi proses kaderisasi yang terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan nasional. Secara substansial, kebijakan ini mengatur penyelarasan sistem kaderisasi dengan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui program latihan keterampilan manajemen mahasiswa pratingkat dasar atau yang disingkat LKM MPratD dan LKM M tingkat dasar atau yang disingkat LKM MTD. Seluruh tahapan kaderisasi diwajibkan mengikuti standar tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Selain itu, kebijakan ini menetapkan kewajiban standarisasi administrasi melalui penyusunan buku panduan kaderisasi oleh setiap organisasi mahasiswa atau yang disingkat Ormawa. Buku panduan tersebut harus disusun berdasarkan buku memperoleh pengesahan dari Ketua Ormawa, Komite Kaderisasi, serta pembina Ormawa. Dan wajib dilampirkan dalam dokumen administrasi kegiatan seperti proposal, term of reference atau yang disingkat dengan TOR, maupun laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Kebijakan ini juga menegaskan penerapan kode etik kaderisasi dengan menetapkan larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal, praktik perpelancangan, intimidasi, pelecehan, serta interferensi pihak eksternal seperti alumni, pemateri, atau demisioner di luar struktur kepanitiaan resmi. Sebagai bentuk penguatan mekanisme penegakan aturan, kebijakan tersebut mengatur klasifikasi pelanggaran beserta sistem stratifikasi yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan aktivitas organisasi, hingga penghentian kegiatan berdasarkan tingkat pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Yang kedua, dampak terhadap organisasi mahasiswa Ormawa. Implementasi kebijakan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap tata kelola organisasi mahasiswa, baik dalam aspek administratif maupun kultur organisasi. Dari perspektif administratif, kebijakan ini meningkatkan standar akuntabilitas Ormawa dengan mewajibkan penyusunan dokumen kesesuaian kaderisasi melalui compliance matrix yang mengacu pada pedoman LKMM nasional. Dengan demikian, penyelenggaraan kaderisasi tidak lagi bersifat fleksibel tanpa standar, melainkan harus memenuhi indikator kesesuaian yang telah ditetapkan oleh fakultas. Di sisi lain, kebijakan ini turut membawa perubahan terhadap budaya kaderisasi dengan menghilangkan praktik senioritas berlebihan maupun perpeloncangan yang sebelumnya berpotensi terjadi dalam proses pembinaan mahasiswa baru, pembatasan intervensi alumni maupun pengurus di luar mekanisme resmi, menjadi kaderisasi lebih berorientasi pada pendekatan edukatif, pengembangan kapasitas individu, serta penguatan nilai profesionalisme dan kekeluargaan organisasi. Selain itu, kebijakan ini memperkuat perlindungan hak peserta kaderisasi mahasiswa baru sebagai calon kader memperoleh jaminan hak secara formal, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, menjalankan kewajiban akademik dan ibadah, serta memahami tujuan, metode, dan pencapaian kegiatan kaderisasi yang diikuti. Hal ini menciptakan relasi yang lebih setara antara penyelenggara dan peserta kegiatan. Ketiga, keefektifan kebijakan. Secara konseptual, kebijakan sistem kaderisasi mahasiswa ini dapat dinilai efektif dalam mentransformasi paradigma kaderisasi menuju sistem pembinaan berbasis kompetensi dan pengembangan kapasitas mahasiswa. Standarisasi melalui LKM MPratD dan LKM MTD memberikan indikator capaian yang jelas sehingga output kaderisasi dapat diukur secara objektif melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis, komunikasi organisasi, manajemen kegiatan kerjasama tim, serta integritas kepemimpinan mahasiswa.
Efektivitas kebijakan juga diperkuat melalui penerapan sistem kontrol berlapis. Panitia kaderisasi diwajibkan melaksanakan evaluasi kegiatan minimal 1 kali, melakukan monitoring perkembangan kader sekurang-kurangnya 3 kali, serta melakukan koordinasi dengan pejabat jurusan sebanyak 4 kali. Selama proses kaderisasi berlangsung, mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk meminimalkan penyimpangan implementasi kebijakan di tingkat pelaksana. Namun demikian, terdapat beberapa potensi keterbatasan dalam implementasinya. Tingginya tuntutan administrasi berupa kewajiban pelampiran pedoman LKMM, compliance matrix, serta buku panduan kaderisasi pada setiap dokumen kegiatan berpotensi menimbulkan beban birokrasi yang berlebihan bagi pengurus organisasi mahasiswa. Selain itu, penerapan standar nasional yang terlalu rigid berpotensi mengurangi fleksibilitas Ormawa dalam menyesuaikan desain kaderisasi dengan karakteristik keilmuan maupun kebutuhan spesifik masing-masing jurusan atau himpunan teknik. Yang keempat sekaligus yang terakhir, pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, hierarchy assessment. Berdasarkan analisis hierarki regulasi, kebijakan ini tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan bentuk harmonisasi regulasi karena secara eksplisit merujuk pada ketentuan nasional dan universitas sebagai landasan hukum penyusunannya. Pada tingkat nasional, kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan serta Pedoman LKMM yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Sementara itu, pada tingkat universitas, kebijakan ini selaras dengan Statuta Universitas Lampung serta beberapa peraturan rektor Universitas Lampung. Antara lain, Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021, Nomor 25 Tahun 2020, serta regulasi terkait penghargaan dan sanksi mahasiswa Nomor 30 Tahun 2017 dan Nomor 3 Tahun 2017. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai regulasi pelaksana teknis di tingkat fakultas yang bertujuan memastikan bahwa norma larangan kekerasan, perpelancangan, dan pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan pada tingkat universitas memiliki mekanisme implementasi dan penegakan sanksi yang jelas di lingkungan fakultas teknik. Kebijakan ini juga memuat klausul peralihan yang menyatakan bahwa peraturan mulai berlaku secara efektif 1 minggu setelah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.